Selamat datang Pak, saya Dr. Sherry, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Saya akan memperoleh data dulu ya Pak. Bapak atas nama siapa Pak? Doni, Pak Doni ya. Umurnya Pak? 40, 40. Oke, pekerjaannya Pak? wira swasta. Oke, udah suatu. Apa Bapak udah menikah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah Bapak nih sekarang kita akan melakukan pemeriksaan colok dubur dulu. Nah, di mana pemeriksaan ini itu akan saya lakukan dengan cara memasukkan jari saya ke dalam dubur Bapak. Nah, tapi Bapak itu tenang aja. Ini saya akan melakukannya dengan menggunakan pelicin, tapi mungkin ini agak sedikit tidak nyaman. Terus mungkin agak sedikit geli, tapi saya akan berusaha untuk melakukannya dengan secara hati-hati ya Pak. Nah, di sini juga itu manfaat dan tujuannya melakukan tujuan ini itu sangat banyak kayak Pak. Jadi seperti pertama itu kita bisa mendeteksi dini penyakit-penyakit rektum atau penyakit anus, atau juga ini pemeriksaan itu sangat terkenal untuk mendeteksi kanker ya Pak ya. Nah, jadi Bapak ini tenang saja, akan saya lindungi segala kerahasiaan pemeriksaan ini. Juga saya akan melakukannya secara hati-hati ya Pak ya. Nah, di sini juga Bapak mempunyai hak full untuk menolak pemeriksaan ini ya Pak. Nah, jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya. Oke. Jadi selanjutnya setelah meminta inform konsen dari pasien, saya akan melakukan pemersiapan alat dan bahan. Yang pertama itu adalah antiseptik, lalu ada gel pelicin, lalu ada juga sarung tangan steril, dan juga ada kain kasa steril, dan juga ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Juga ada ember berisi air, dan juga ada ember berisi klorin 0,5%, dan juga ada air mengalir untuk cuci tangannya. Nah, juga ada antiseptik, lalu juga ada sabun cair untuk cuci tangan. Nah, lalu setelah itu setelah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti sarung tangan tadi ataupun sabun, air mengalir, lalu saya akan mengarahkan pasien. Nah, Bapak sebelum melakukan pemeriksaan ini, Bapak bisa pipis dulu ya. Kita kosongkan dulu kantong kemihnya. Lalu jika pasien tidak bisa pipis, kita akan melakukan kateterisasi. Nah, Bapak ini setelah ini saya akan mengarahkan Bapak untuk melakukan posisi di mana posisi tersebut harus kita lakukan untuk memeriksa shock dubur ya Pak ya. Nah, jadi saya arahkan dulu ya Pak ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan cuci tangan lalu memakai handscoon. Nah, lalu setelah memakai handscoon, saya akan mengarahkan pasien untuk berbaring dengan posisi litotomi. Jadi seperti yang bisa dilihat, maaf Pak, jadi posisinya kakinya dinaikkan ya Pak. Lalu setelah itu saya akan memulai inspeksi daerah perineum dan anus. Kita lihat apakah ada kankroid atau ada nodul, atau ada mungkin bekas operasi, atau ada virus sani dan sebagainya. Lalu setelah itu saya akan mulai memasangkan gel di jari telunjuk saya, karena jari telunjuk yang akan saya lakukan di pemeriksaan ini. Jadi kita gunakan gel, lalu kita mulai memasukkan jari telunjuk, tapi jangan lupa kita arahkan pasien untuk tetap rileks dan tarik nafas. Jadi Bapak rileks ya Pak. Nah, lalu saya akan masukkan secara perlahan-lahan. Nah, di sini saya akan menilai tonus dari sphincter ani itu bagaimana. Nah, setelah itu saya akan letakkan tangan satunya di suprapubis, dan di sini kita, jika vesika urinanya kosong, kita dapat
kedua tangan itu dapat saling teraba. Nah, setelah itu saya akan memasukkan tangan lebih dalam lagi, lalu saya akan melakukan penilaian dan perabaan. Nah, di sini saya nilai apakah mungkin ada hemoroid atau ada feses atau ada massa seperti tumor atau penonjolan atau nodul. Lalu setelah itu mungkin ada batu uretra pas prostatika. Setelah itu setelah melakukan penilaian tersebut, saya akan mulai mengarahkan jari telunjuk saya ke arah jam 12 karena dalam posisi litotomi kita akan mengarahkan di arah jam 12 karena sesuai letaknya. Nah, setelah itu di sini saya akan menilai 8 hal. Jadi yang pertama itu permukaannya itu dengan mukosanya bagaimana, dan lalu setelah itu saya akan menilai bagaimana pembesarannya dan juga bagaimana penonjolannya ke arah rektum, lalu bagaimana penonjolannya. Setelah itu saya akan menilai bagaimana konsistensinya. Nah, konsistensinya sendiri ini dapat kita nilai apakah dia lunak, padat maupun lembut. Nah, setelah itu setelah konsistensi saya akan menilai juga apakah dia itu simetris atau tidak. Nah, jika dia simetris atau asimetris, lalu setelah itu saya akan setelah 4 hal tersebut saya akan menilai apakah dia berbenjol-benjol atau tidak. Nah, setelah itu saya akan menilai dia terfiksir atau tidak, lalu apakah dia ada nyeri tekan atau tidak. Lalu Bapak jika ada nyeri saat saya sentuh, tolong diberi kasih tahu ya Pak. Lalu terakhir itu setelah nyeri tekan kita lihat apakah ada prepitasi atau tidak. Nah, prepitasi itu dapat berupa batu prostat dan sebagainya. Nah, setelah menilai hal-hal tersebut, saya akan menarik jari saya secara perlahan dengan sedikit melengkung. Nah, di sini kita nilai apakah mungkin di jari kita terdapat apakah ada feses atau apakah ada darah dan nanah atau hal sebagainya. Dan setelah itu saya akan melakukan cuci tangan. Nah, Bapak bisa memasang celana kembali ya Pak. Nah, setelah melakukan tindakan, kita cuci tangan kembali menggunakan air mengalir untuk meninggalkan jejak-jejak seperti darah ataupun cairan. Nah, setelah itu setelah semua jejak-jejak cairan ataupun atau darah atau feses yang menempel di sarung tangan tadi hilang, lalu kita buang sarung tangan tersebut lalu ke dalam tempat sampah medis khusus atau ke dalam baskom yang telah berisi klorin. Jadi saya lepas terlebih dahulu, lalu saya buang. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan asepsis dengan menggunakan sabun.